Shalom, perkenalkan nama saya Julistia Pinco, S1 Teologi Sekolah Tinggi Ekumene Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hermeneutika dengan dosen pengampu Bapak Timotius Bakti Sarono. Saya mengambil ayat dalam Roma 8 ayat 8 yang berbunyi, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berikut ada 3 versi terjemahan Roma 8 ayat 8 dari New International Version. Mereka yang berada dalam kehidupan kedagingan tidak mungkin menyenangkan Allah. Dalam New Living Translation, itulah sebabnya mereka yang masih dikuasai oleh keinginan dagingnya tidak akan pernah dapat menyenangkan Allah. Dalam Contemporary English Version, jika kita menuruti keinginan kita tidak dapat menyenangkan Tuhan. Berikut ini adalah 3 ayat yang paralel dengan Roma 8 ayat 8. Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan yang kamu kehendaki. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dalam Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga ketamakan yang sama dengan penyembahan berhala. Berikut ini adalah latar belakang penulisan dari kitab Roma 8 ayat 8. Kitab ini ditulis oleh seorang rasul yang terkenal, yaitu Rasul Paulus. Ya, tentunya kitab ini tujuannya ditulis untuk jemaat yang ada di Roma, terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Kitab Roma ini ditulis sekitar tahun 57 hingga tahun 58 Masehi, dan kemungkinan kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus dari Korintus. Kita masuk pada konteks historis penulisan Roma 8 ayat 8. Bagian pertama saya akan membahas mengenai situasi jemaat Roma pada saat itu. Pada saat itu, jemaat Roma terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi. Dan tentu di situ ada potensi konflik, di mana saat itu orang Yahudi bangga pada Taurat dan orang non-Yahudi berangkat dari latar belakang pagan. Nah, Paulus ingin jelaskan bahwa semua manusia sama-sama telah berdosa dan semua hanya diselamatkan oleh iman, bukan oleh usaha daging, entah itu dosa kasar orang kafir atau legalisme orang Yahudi. Tujuan besar penulisan surat Roma ini yaitu Paulus menjelaskan Injil secara sistematis, mulai dari kitab Roma pasal 1 hingga kitab Roma pasal 16, di mana di situ dijelaskan bahwa semua manusia telah berdosa. Manusia dibenarkan hanya oleh kasih karunia melalui iman. Kita itu dipanggil hidup baru dalam kekudusan. Ada rencana Allah atas Israel, dan Roma 8 ini berada di bagian yang menegaskan kehidupan baru dalam roh setelah Paulus menjelaskan pergumulan terhadap dosa di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 7. Selanjutnya kita perlu melihat budaya Roma pada waktu itu. Nah, dunia Romawi penuh penyembahan berhala, penuh imoralitas dan cara hidup yang sangat duniawi. Di sisi lain, orang Yahudi juga bisa jatuh pada kelekatan pada tradisi dan hukum secara lahiriah, tapi tanpa perubahan hati. Dan dalam konteks ini, daging mewakili seluruh cara hidup manusia yang terpisah dari kuasa Roh Kudus, baik dosa moral yang kasat mata maupun keagamaan yang hanya lahiriah. Lalu, bagaimana dengan posisi orang-orang yang percaya pada saat itu? Nah, Paulus menegaskan kepada jemaat bahwa mereka dahulu hidup dalam kedagingan,
Tetapi sekarang di dalam Kristus mereka dipanggil hidup di dalam roh, sehingga cara hidup lama tidak boleh lagi menguasai kehidupan mereka. Kita masuk dalam konteks teologis Roma 8 ayat 8. Nah, tema teologis utama yang pertama kita membahas tentang antropologi atau doktrin tentang manusia. Manusia yang berada dalam daging adalah manusia yang masih dikuasai oleh natur dosa. Secara rohani, dia tidak mampu menyenangkan Allah. Bukan cuma tidak mau, tetapi memang tidak sanggup. Yang kedua, kita membahas tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Roma 8 ini menonjolkan karya Roh Kudus yang membebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, membuat kita dapat hidup menurut roh, memampukan kita mematikan perbuatan tubuh, dan yang terakhir, bersaksi bahwa kita anak Allah. Itu bisa kita lihat dalam Roma 8 ayat 2, Roma 8 ayat 4-5, Roma 8 ayat 13, dan Roma 8 ayat 15 hingga 16. Nah, tanpa roh, manusia tetap dalam daging dan tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Yang ketiga ialah tentang soteriologi atau doktrin keselamatan. Keselamatan bukan hanya pengampunan, tapi juga pembebasan dari kuasa daging. Hidup berkenan kepada Allah adalah buah dari persatuan dengan Kristus dan karya roh, bukan usaha moral manusia semata. Hidup Kristen bukan sekedar usaha jadi baik, tetapi hidup yang dituntun roh, meninggalkan pola hidup duniawi. Roma 8 ayat 8 ini memberi dasar selama seseorang masih hidup dalam daging, semua perbuatannya tidak akan pernah benar-benar berkenan kepada Allah. Kita masuk dalam kritik teks Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8 termasuk ayat dengan stabilitas tekstur tinggi. Hampir semua naskah kuno memberikan bacaan yang sama, yaitu hoi en sarki ontes theo aresai audinantai, yang artinya mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dari sisi kritik teks, Roma 8 ayat 8, teksnya sangat kuat dan tidak diperdebatkan. Paulus jelas dan tegas menyampaikan hubungan hidup dalam daging dengan tidak berkenan kepada Allah. Berikut ini kita akan melihat ada 3 komentar tentang Roma 8 ayat 8 ini. Yang pertama saya mengambil dari John Stott dalam The Message of Romans. Stott menekankan bahwa mereka yang dalam daging bukan sekedar orang yang kadang-kadang jatuh dalam dosa, tetapi orang yang seluruh orientasi kehidupannya masih dikuasai oleh natur dosa. Ia menulis bahwa ketidakmampuan untuk menyenangkan Allah menunjukkan betapa seriusnya kondisi manusia tanpa Roh Kudus. Mereka bukan hanya lemah, tapi benar-benar tidak sanggup untuk hidup berkenan kepada Allah atau hidup menyenangkan Allah. Yang kedua saya mengambil dari Douglas Moo dalam NT di Epistle to the Romans. Moo menjelaskan bahwa Roma 8 ayat 8 adalah konklusi logis dari ayat 5-7. Kalau pikiran daging adalah maut dan permusuhan dengan Allah, maka wajar kalau mereka yang hidup dalam daging mustahil berkenan padanya. Ia menekankan bahwa istilah dalam daging menunjuk pada status eksistensial seseorang, bukan hanya perilaku moral sesaat. Artinya, ini berbicara tentang keadaan orang yang belum diselamatkan. Ketiga dari Matthew Henry dalam Matthew Henry's Commentary. Henry menafsirkan ayat ini sebagai peringatan bahwa semua bentuk keagamaan lahiriah dan perbuatan baik yang dilakukan dalam daging tanpa kelahiran baru dan karya Roh Kudus tetap tidak berkenan kepada Allah. Dia menekankan bahwa Allah bukan hanya melihat tindakan luar, tetapi juga sumber dan motivasinya.
Selama hati masih di bawah kuasa daging, tindakan itu tidak dapat menyenangkan hatinya Allah. Kita masuk dalam aplikasi sehari-hari Roma 8 ayat 8. Kita perlu sadar dan kita perlu dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Roma 8 ayat 8 mengingatkan bahwa hidup yang mengikuti keinginan daging tidak bisa menyenangkan Tuhan. Karena itu, dalam keseharian kita perlu belajar mengendalikan dorongan yang salah dalam diri kita, seperti marah, iri hati, atau keinginan membalas. Kita harusnya memilih tindakan yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan hati yang terus selalu mau dibentuk, dan keputusan-keputusan kecil setiap hari akan membuat kita semakin berkenan kepada Tuhan, semakin hidup kita melekat kepada Tuhan, dan semakin hidup kita menyala bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih di dalam Tuhan, Roma 8 ayat 8 ini bukan hanya menegur kesalahan kita, tapi mengingatkan satu hal penting. Kita bisa kelihatan rohani dari luar, tapi hati kita tetap bergerak ke arah yang salah. Yang tidak berkenan kepada Allah bukan hanya jatuh dalam dosa, tetapi hidup yang arahnya menjauh dari roh. Kadang bukan tindakan besarnya, tapi pilihan kecil yang kita toleransi setiap hari. Nah, kita masuk dalam novelty dari Roma 8 ayat 8 bahwa hidup dalam daging itu bukan ketika kita gagal, tetapi ketika kita berhenti memberi ruang bagi roh untuk membentuk kehidupan kita dari hari ke sehari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, terakhir dari saya ingin memberikan pesan kunci yang saya dapat dari Roma 8 ayat 8. Kalau hidup kita cuma ngikutin nafsu dan keinginan duniawi, keinginan hati dan keinginan daging kita sendiri, jangan pernah kita harap bisa bikin hati Tuhan senang. It's impossible. Intinya ikutin saja kata hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan cuma ngikutin hawa nafsu kita sendiri. Biar hidup kita tetap on the track bersama dengan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.